wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari tingkat 3A akan memaparkan materi yang berjudul Asuhan Keperawatan Agregat Komunitas Kesehatan pada Remaja yang beranggotakan Kang Peri Febriansa, lalu Siti Salusifa, saya sendiri. Yang pertama ada kasus, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 dilakukan penyuluhan di wilayah Banjarkalah, Desa Pelihatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar adalah lebih dari 2,45 km persegi dengan keadaan tanah subur, terlihat jalan sudah layak dilalui karena jalan sudah teraspal sampai ujung desa. Banjarkalah memiliki 3 perbatasan, di sebelah utara berbatasan dengan Banjar Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Banjar Tegas, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Mas. Lalu terdapat 158 kakak dinas dan adat dengan jumlah penduduk asli 547 orang dan penduduk pendatang 82. Dilihat dari hubungan keakraban antara penduduk sangat baik, namun dilihat dari hasil pengkajian bahwasannya distribusi frekuensi penduduk remaja putra berdasarkan kebiasaan merokok di Banjarkalah menyatakan dari 16 orang remaja putra yang dikaji didapatkan 10 atau 62% memiliki kebiasaan merokok dan sebanyak 6 orang atau 38% tidak memiliki kebiasaan merokok. Sedangkan dari distribusi penduduk remaja putra berdasarkan kebiasaan minum beralkohol di Banjarkalah, dari 16 orang remaja putra yang dikaji didapatkan sebanyak 12 orang atau 75% mengatakan memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol dan sebanyak 4 orang atau 25% mengatakan tidak memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol. Distribusi frekuensi penduduk remaja putri berdasarkan usia awal saat pertama kali menstruasi di Banjarkalah, Desa Pelihatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dari 14 orang remaja putri yang terkaji didapatkan sebanyak 10 orang remaja putri atau 71% usia awal menstruasi dengan rentang 11-14 tahun dan sebanyak 4 orang remaja putri atau 29% usia awal menstruasi dengan rentang 15-17 tahun. Distribusi frekuensi penduduk remaja berdasarkan pernah atau tidaknya mendapatkan penyuluhan kesehatan reproduksi selama 6 bulan terakhir di Banjarkalah, Desa Pelihatan, dari 30 orang remaja yang terkaji didapatkan sebanyak 25 orang remaja dengan persentase 83% tidak mendapatkan penyuluhan kesehatan reproduksi dan sebanyak 5 orang dengan persentase 17% pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan reproduksi. Lalu distribusi frekuensi penduduk remaja putri berdasarkan kapan dilakukan pemeriksaan sadari di Banjarkalah, remaja putri yang terkaji didapatkan sebanyak 2 orang remaja putri atau 50% mendapatkan atau melakukan pemeriksaan sadari 1 bulan yang lalu dan 2 orang remaja putri 50% melakukan pemeriksaan sadari 1 minggu yang lalu. Distribusi frekuensi penduduk remaja berdasarkan pernah atau tidaknya melakukan screening kesehatan di Banjarkalah, dari 30 orang remaja yang terkaji didapatkan sebanyak 18 orang atau 60% mengatakan tidak pernah melakukan screening kesehatan dan sebanyak 12 orang atau 40% mengatakan pernah melakukan screening kesehatan. Pola hidup remaja putra di Banjarkalah, Desa Pelihatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dianggap kurang baik meskipun sudah dilakukan penyuluhan kesehatan, tapi hal tersebut tidak menjamin perubahan pola hidup yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada judulnya Asuhan Keperawatan Agregat Komunitas Kesehatan pada Remaja. Tanggal pengkajiannya 2 Februari 2024, tempat pengkajiannya Banjarkalah, Desa Pelihatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Lalu tipe perkampungan 2,45 km persegi dengan keadaan tanah subur, terlihat jalan sudah layak dilalui karena jalan sudah teraspal sampai ujung desa. Banjarkalah memiliki 3 perbatasan, di sebelah utara berbatasan dengan Banjar Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Banjar Tegas, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Mas. Lalu lingkungan tempat tinggal ada jarak dengan satu rumah dengan yang lainnya. Lalu bangunan rumah-rumah sudah permanen. Lalu di wilayah Banjarkalah terdapat 10 warung menyediakan makanan dan minuman. Lalu umur area perumahan, yang pertama tidak terdapat bangunan baru. Lalu bangunan sudah lama tetapi dipelihara dengan baik. Lalu tidak ada bangunan rusak yang terbengkalai. Lalu selanjutnya ada karakteristik sosial kultural. Yang pertama, sebagian penduduk bekerja sebagai PNS, pegawai swasta, petani, dan buruh. Lalu penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Banjarkalah
yaitu ada penduduk asli dan ada juga penduduk pendatang. Lalu dilihat dari hubungan keakraban antara penduduk sangat baik. Lalu ada lingkungan tampak umum. Yang pertama, keadaan tanah subur. Lalu terlihat jalan sudah layak dilalui karena jalan sudah teraspal sampai ujung desa. Lalu di sepanjang jalan di wilayah Banjarkala, solokan tampak cukup bersih. Lalu masyarakat Banjarkala keseluruhan rumah warga sudah menggunakan listrik. Dan terakhir terdapat 10 warung menyediakan makanan dan minuman. Lalu selanjutnya ada bahaya lingkungan. Yang pertama, terdapat rambu lalu lintas tetapi tidak berfungsi. Yang kedua, kebiasaan remaja di Banjarkala memiliki kebiasaan merokok, minum minuman beralkohol, serta berkumpul atau nongkrong di warung maupun tempat nongkrongan lainnya. Lalu tidak ada poster mengenai pemeriksaan cadari dan kesehatan reproduksi. Selanjutnya ada stresor lingkungan. Untuk yang pertama, tidak ada tanda-tanda yang menyebabkan banyak angka kriminal, lalu tidak terlihat adanya penyalahgunaan nafsa, lalu tidak terlihat adanya tanda-tanda kemiskinan. Yang terakhir, penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Banjarkala sebagian besar memiliki ekonomi menengah ke atas. Lalu pelayanan kesehatan. Yang pertama, fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang ada pada Banjarkala yaitu terdapat pos kesehatan desa yang terletak di alun-alun desa Peliatan. Lalu pelayanan kesehatan, ada sumber pelayanan. Yang pertama, terdapat posyandu remaja, tetapi dikarenakan kondisi pandemi ini tidak bisa berjalan seperti biasanya. Lalu di puskesmas terdapat tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat. Lalu klinik, ada dokter praktek, bidan praktek, perawat praktek. Lalu yang terakhir, kelangsungan kadar posyandu, balita, dan lansia aktif. Lalu ada pengkajian inti komunitas. Yang pertama ada riwayat wilayah. Hasilnya, wilayah Banjarkala, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar adalah lebih dari 2,45 km persegi dengan keadaan tanah subur. Terlihat jalan sudah layak dilalui karena jalan sudah teraspal sampai ke ujung desa. Lalu Banjarkala memiliki 3 perbatasan. Lalu apakah pernah ada pemekaran wilayah? Tidak pernah terjadi pemekaran wilayah. Lalu berapa usia penduduk paling tua di wilayah tersebut? Hasil pengkajian kepada remaja di wilayah Banjarkala, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar antara 21 sampai 7 tahun. Selanjutnya ada agama demografi. Yang pertama, usia dan jenis kelamin kelompok dan status pekerjaan. Untuk yang pertama, hasilnya pengkajian pada 30 remaja di wilayah Banjarkala, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, 51% berjenis kelamin laki-laki dan 49% berjenis kelamin perempuan. Ras atau etnik dan tingkat penghasilan masyarakat, hasilnya mayoritas penduduk di RT 1 adalah suku Bali. Lalu tingkat pendidikan, hasilnya tingkat pendidikan remaja rata-rata di wilayah Banjarkala, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar adalah S1. Lalu usia dan jenis kelamin kelompok dan status pekerjaan yang kedua, hasilnya adalah pekerjaan warga di wilayah Banjarkala, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar bekerja di pariwisata. Lalu ras atau etnik dan tingkat penghasilan masyarakat yang kedua, sebagian kecil anak remaja di wilayah Banjarkala, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar bekerja sebagai pegawai swasta. Lanjut dengan pengkajian subsistem lingkungan. Ada inspeksi. Poin yang pertama, tidak terdapat peta rawan masalah. Yang kedua, tidak terdapat pasar. Yang ketiga, terdapat alun-alun, homestay, dan villa. Lalu yang terakhir, data Wensil, survei terlampir. Lalu ada tanda-tanda pita. Poin yang pertamanya ada wilayah Banjarkala, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar adalah lebih dari 2,45 km persegi dengan keadaan tanah subur. Lalu yang kedua, di sepanjang jalan di wilayah Banjarkala, selokan tampak cukup bersih. Lalu lanjut dengan sistem review. Poin yang pertama, ada kegiatan kerja bakti yang dilakukan di lingkungan Banjarkala setiap sebulan sekali. Poin yang kedua, masyarakat Banjarkala keseluruhan rumah warga sudah menggunakan listrik. Yang ketiga, terdapat tempat ibadah yaitu pura. Yang ketiga, di Banjarkala khususnya Kecamatan Ubud melakukan bisnis di sektor pariwisata. Kemudian ada pengkajian subsistem pelayanan kesehatan dan sosial. Yang pertama, pelayanan kesehatan yang berpengaruh memberikan informasi kesehatan yaitu puskesmas dan kader. Lalu masyarakat jika sakit, selain berobat ke rumah sakit, juga berobat ke dokter atau klinik kesehatan puskesmas. Lalu harga untuk memperoleh pelayanan kesehatan relatif murah atau terjangkau untuk warga. Lalu waktu pelayanan praktik dokter pukul 5.30 sampai 7.30 pagi dan pukul 5 sampai 8 malam. Lalu waktu pelayanan menjadi fleksibel jika pasien banyak atau ada kasus darurat yang membutuhkan pertolongan segera.
Lalu pemberi layanan kesehatan adalah praktik dokter dan bidan. Pengguna layanan kesehatan yang paling banyak adalah balita dan pemuda, pemudi, dan lansia. Lalu aksesibilitas dan penerimaan fasilitas kesehatan adekuat. Poin selanjutnya, kegiatan posyandu balita diadakan setiap 1 bulan sekali. Yang terakhir, kegiatan penyuluhan pemuda-pemudi diadakan setiap 3 bulan sekali mengenai bahaya rokok dan minuman beralkohol. Lalu lanjut dengan pengkajian subsistem ekonomi. Poin yang pertama ada status pekerjaan. Mahasiswa ada 16, pelajar 5, pegawai swasta 2, wira swasta 2, buruh 1, dan pengangguran ada 4. Lalu poin yang kedua, pekerjaan penduduk berupa 49% sebagai mahasiswa. Lalu pengeluaran penduduk relatif, setiap keluarga mempunyai pengeluaran yang berbeda-beda. Lalu masyarakat mampu menyediakan makanan yang bergizi baik dari segi pengetahuan maupun keuangan. Lalu yang terakhir ada sebagian masyarakat yang mempunyai tabungan kesehatan yang berupa asuransi kesehatan dan BPJS. Selanjutnya ada pengkajian subsistem keamanan dan transportasi. Poin yang pertama, di Banjarkala terdapat rambu lalu lintas seperti lampu lalu lintas tetapi tidak berfungsi. Lalu ada rambu yang menandakan tikungan, rambu zona selama sekolah, rambu dilarang berhenti, rambu dilarang parkir, dan terdapat petunjuk jalan yang terpasang pada persimpangan jalan atau perempatan. Lalu yang kedua, secara umum masyarakat di Banjarkala sudah memiliki transportasi pribadi, transportasi yang biasanya melintas seperti sepeda, motor, mobil, truk, dan bus. Lalu yang terakhir, terlihat jalan sudah layak dilalui karena jalan sudah teraspal sampai ke ujung desa. Kemudian pengkajian subsistem politik dan pemerintahan. Poin yang pertama, kebijakan pemerintah untuk peningkatan status kesehatan masyarakat adalah dengan penyuluhan kesehatan. Yang kedua, penyuluhan dilakukan oleh petugas kesehatan dari petugas puskesmas kepada remaja setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya, pengkajian subsistem komunikasi. Poin yang pertama, media komunikasi yang dimiliki oleh keluarga seperti televisi, koran, telepon, dan ponsel. Tidak ada alat komunikasi umum yang tersedia. Lalu ada media komunikasi di masyarakat dengan penyuluhan dan posyandu. Yang ketiga, Banjarkala memiliki media komunikasi berupa kulkul dan media komunikasi elektronik. Lalu yang terakhir, tidak ada konsultasi oleh tenaga medis dengan masyarakat. Lalu ada pengkajian subsistem pendidikan. Poin yang pertama, tidak ada warga yang buta huruf. Yang kedua, terdapat fasilitas pendidikan diantaranya TK, SD, dengan fasilitas yang memadai. Lalu terdapat perpustakaan, laboratorium, lab bahasa, dan multimedia. Lalu terakhir ada subsistem poin yang terakhir yaitu rekreasi. Poin yang pertama, warga memiliki kebiasaan untuk makan bersama di luar. Hal ini terbukti dengan adanya 10 warung yang menyediakan makanan dan minuman di wilayah Banjarkala. Lalu terdapat alun-alun, villa sebagai tempat hiburan sehingga warga tidak harus pergi jauh untuk mendapatkan hiburan. Baik, selanjutnya ada diagnosa komunitas. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. Yang pertama, angket jumlah remaja putra sebanyak 62% memiliki kebiasaan merokok dan sebanyak 6 orang 38% tidak memiliki kebiasaan merokok. Kemudian didapat sebanyak 12 orang atau 75% mengatakan memiliki kebiasaan mengkonsumsi minum-minuman beralkohol dan sebanyak 4 orang atau 25% mengatakan tidak memiliki kebiasaan mengkonsumsi minum-minuman beralkohol. Observasinya, berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa di lingkungan sekitar masih banyak remaja putra yang memiliki kebiasaan merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Wawancaranya, dari hasil wawancara yang dilakukan, kebiasaan remaja putra di Banjar Kota, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar adalah merokok, minum minuman beralkohol, serta berkumpul di malam hari di berbagai tempat khususnya di warung. Kemudian ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan komunitas. Hasil akhirnya dari 14 orang remaja putri yang terkaji, didapat sebanyak 10 orang remaja putri dengan persentase 71% tidak pernah melakukan pemeriksaan sadari. Dari 30 orang remaja yang dikaji, didapatkan sebanyak 25 orang remaja dengan persentase 83% tidak mendapatkan penyuluhan kesehatan reproduksi. Dari 30 orang remaja yang terkaji, didapatkan sebanyak 18 orang dengan persentase 60% mengatakan tidak pernah melakukan screening kesehatan. Untuk observasinya,
Berdasarkan hasil observasi, didapatkan tidak ada poster mengenai pemeriksaan sadari dan kesehatan reproduksi di Banjarkala. Desa Paliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Di Banjar itu terdapat posyandu remaja, tetapi dikarenakan kondisi pandemi ini tidak bisa berjalan seperti biasa. Dari hasil wawancaranya, setelah dilakukan penyuluhan pola hidup sehat kepada remaja masih belum bisa mengubah pola hidup. Kemudian perencanaannya, yang pertama, perilaku kesehatan cenderung berisiko. Data angket jumlah remaja putra sebanyak 62% memiliki kebiasaan merokok dan sebanyak 6 orang atau 38% tidak memiliki kebiasaan merokok. Didapatkan sebanyak 12 orang mengatakan memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol dan sebanyak 4 orang mengatakan tidak memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol. Berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa lingkungan sekitar masih banyak remaja putra yang memiliki kebiasaan merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Wawancaranya, dari hasil wawancara yang dilakukan, kebiasaan remaja putra di Banjar kalah dengan Paliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar adalah merokok, minum minuman beralkohol, serta berkumpul di malam hari di berbagai tempat, khususnya di warung. Perilaku kesehatan cenderung berisiko, NOK atau hasil. Prevensi primer, perilaku pencarian kesehatan, perilaku promosi kesehatan, perilaku petuh, aktivitas yang disarankan. Prevensi sekunder, kontrol risiko, perilaku penghentian penyalahgunaan alkohol, perilaku berhenti merokok. Prevensi tersier, dukungan sosial, partisipasi dalam keputusan perawat kesehatan. Kemudian perilaku kesehatan cenderung berisiko, NIK atau intervensi. Prevensi primer, pengajaran, proses penyakit, paduan sistem pelayanan kesehatan, modifikasi perilaku. Kemudian prevensi sekunder, identifikasi risiko, bantu penghentian alkohol dan merokok, pendidikan kesehatan. Prevensi tersier, dukungan kelompok, dukungan pengambilan keputusan. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan komunitas. Data angka dari 14 orang remaja putri yang terkaji, didapat sebanyak 10 orang remaja putri dengan persentase 71% tidak pernah melakukan pemeriksaan sadari. Dari 30 orang remaja yang terkaji, terdapat sebanyak 25 orang remaja dengan persentase 83% tidak mendapatkan penyuluhan kesehatan reproduksi. Tidak mendapatkan penyuluhan reproduksi. Dari 30 orang remaja yang dikaji, didapatkan sebanyak 18 orang dengan persentase 60% mengatakan tidak pernah melakukan screening kesehatan. Observasinya, berdasarkan hasil observasi didapatkan tidak ada poster mengenai pemeriksaan sadari dan kesehatan reproduksi di Banjarkala, Desa Paliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Di Banjar terdapat posyandu remaja, tetapi dikarenakan kondisi pandemi tidak bisa berjalan seperti biasanya. Wawancara setelah dilakukan penyuluhan pola hidup sehat kepada remaja masih belum bisa mengubah pola hidupnya. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan komunitas, NOK atau hasil. Prevensi primer, perilaku mencari fasilitas kesehatan, perilaku apatuh terhadap orientasi kesehatan. Prevensi sekunder, deteksi risiko, pengaturan psikososial, perubahan kehidupan. Prevensi tersier, partisipasi dalam keputusan perawatan kesehatan, dukungan sosial. Kemudian ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan komunitas atau NIK-nya. Prevensi primer, pendidikan kesehatan, peningkatan kesadaran kesehatan. Prevensi sekunder, screening kesehatan, manajemen lingkungan komunitas. Prevensi tersier, dukungan pengambilan keputusan dan dukungan kelompok. Plan of action. Kemudian di sini ada diagnosa perilaku kesehatan cenderung berisiko. Tujuan khusus, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 minggu, diharapkan yang pertama, dapat mengurangi kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol. Kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang beberapa penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol. Waktunya Rabu 2 Februari 2024. Alokasi dana, iuran mahasiswa dan kas Banjarkala, Desa Paliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten
Gianyar. Kegiatannya pendidikan kesehatan melalui penyuluhan mengenai bahaya merokok dan minum-minuman yang beralkohol serta penyakit yang dapat muncul. Sarannya seluruh remaja di Banjar, Kalah Desa Paliatan Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Tempatnya di Balai Kota Kalah Desa Paliatan Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Penanggung jawabnya mahasiswa dan klien Banjar Kalah Desa Paliatan Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Kemudian diagnosa keperawatan ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan komunitas. Tujuan khususnya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 minggu diharapkan: yang pertama, mendapatkan screening kesehatan yang direkomendasikan. Kemudian yang kedua, memahami tentang pemeriksaan sadari dan memberikan dukungan sosial kepada masyarakat remaja untuk meningkatkan kesehatan. Waktunya Rabu 2 Februari 2024. Alokasi dananya dari iuran mahasiswa dan kas Banjar, Kalah Desa Paliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Untuk kegiatannya, pelatihan kader tentang pemeriksaan sadari, kesehatan reproduksi, dan pentingnya screening kesehatan. Sasarannya seluruh remaja di Banjar Kalah Desa Paliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Tempatnya di Balai Ganjar Kalah Desa Paliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Penanggung jawabnya mahasiswa dan klien Banjar Kalah Desa Paliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Untuk evaluasinya, perilaku kesehatan cenderung berisiko. Implementasi memberikan pendidikan kesehatan, penyuluhan mengenai bahaya merokok dan minum-minuman yang beralkohol serta penyakit yang muncul. Evaluasinya S. Seluruh remaja mengatakan sudah paham tentang bahaya merokok dan minum-minuman yang beralkohol serta penyakit yang dapat muncul. Pokoknya, seluruh remaja terlihat antusias mengikuti penyuluhan kesehatan bahaya merokok dan minum-minuman yang beralkohol serta penyakit yang dapat muncul. A. Perilaku kesehatan cenderung berisiko teratasi. P-nya intervensi dihentikan. Kemudian, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan komunitas. Implementasi memberikan pelatihan kode tentang pemeriksaan kader tentang pemeriksaan sadari, kesehatan reproduksi, dan pentingnya screening kesehatan. Evaluasinya S. Kader mengatakan sudah paham mengenai pemeriksaan sadari, kesehatan reproduksi, dan pentingnya screening kesehatan. O. Kader mengikuti pelatihan dengan baik. A. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan komunitas teratasi. Kemudian P. Intervensi dihentikan. Kemudian ada peran perawat. Peran perawat komunitas. Yang pertama, pencegahan primer. Sasaran pencegahan primer dapat ditujukan pada faktor penyebab terjadinya DBD di lingkungan serta faktor pejamu. Pencegahan primer yang dapat dilakukan oleh seorang perawat komunitas adalah dengan cara memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga tentang pencegahan penyakit DBD. Tujuan dari pencegahan primer adalah agar tidak terjadi penyakit DBD di masyarakat. Kemudian ada pencegahan sekunder. Peran perawat komunitas dalam mencegah sekunder adalah melakukan diagnosis dini pada penderita DBD dan memberikan pengobatan yang tepat kepada penderita DBD agar dapat dicegah meluasnya penyakit atau untuk mencegah timbulnya wabah penyakit dan agar tidak timbul komplikasi penderita yang ditimbulkan oleh penyebab DBD. Kemudian pencegahan tersier. Peran perawat komunitas dalam pencegahan tersier adalah mencegah bertambah parahnya suatu penyakit dan mencegah penderita DBD mengalami komplikasi yang dapat menyebabkan kematian. Perawat juga berperan dalam proses rehabilitasi untuk mencegah terjadinya efek samping dari proses penyembuhan penyakit DBD dan PHBS. Kemudian fungsi perawat komunitas. Yang pertama, independen. Melakukan asuhan keperawatan kepada keluarga dan komunitas. Fungsi dependen, melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis mengenai penyakit yang sedang dialami oleh masyarakat. Kemudian ada fungsi interdependen, yaitu kerjasama dengan sejawat untuk melakukan penyuluhan kesehatan mengenai DBD dan PHBS pada masyarakat. Kemudian selanjutnya ada kode etik perawat. Yang pertama, beneficiensi atau berbuat baik. Sebagai perawat, kita harus bermanfaat bagi sekitar dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan. Selanjutnya ada veracity, mengatakan kejujuran.
Sebagai perawat, kita harus mengatakan yang sejujurnya terhadap apa yang sebenarnya sedang mereka alami dan jangan mengada-ngada. Kemudian ada justice atau keadilan. Sebagai perawat, kita harus bersikap adil terhadap semua masyarakat, tidak membedakan suku, ras, dan derajat ekonomi. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.